Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar budidaya jahe merah di tahun 2022-2023? Jadi kami dari Aksara sekarang pada episode budidaya jahe merah ingin berbagi cerita tentang seperti apa petani jahe yang sukses. Nah, di awal kami ingin memberikan kunci bahwa untuk menjadi petani yang sukses itu hanya kita itu harus wajib berproses dan konsisten menanam, teman-teman. Nah, termasuk dalam budidaya jahe. Jadi di depan pondok kami ini merupakan tanaman budidaya jahe merah organik angkatan pertama atau periode pertama yang kami budidayakan. Sementara yang di depan sebelah kiri termasuk yang di belakang pondok itu angkatan kedua. Nah, saat ini di pertengahan bulan Mei kondisinya seperti ini, real, artinya kami nanti akan segera membongkar sehingga memang gulmanya ini sangat tinggi, bahkan jahenya tidak kelihatan. Jadi teman-teman kalau mau melihat seperti apa budidaya kami jahe di awal-awal, teman-teman bisa masuk ke playlist budidaya jahe merah. Kami menggunakan polybag ukuran 50, teman-teman. Jadi polybag pun ini sudah ketutup oleh gulma atau rumput liar seperti ini. Nah, kita di sini tidak akan membicarakan kenapa kami membiarkan gulma seperti ini, tapi ini kami ingin berbagi tentang untuk menjadi petani jahe yang sukses. Ikhtiar kita, selain ya kita tentunya juga berdoa, ikhtiar kita ya terus berproses, itu wajib, dan yang kedua itu konsisten menanam. Nah, kenapa? Karena dari pengalaman kami pertama budidaya jahe merah yang di sini, itu kami mendapatkan beberapa poin pelajaran yang itu kami lakukan perbaikan di periode yang kedua, teman-teman. Artinya ada evaluasi. Nah, jadi kami itu untuk angkatan pertama itu kami semai di bulan April tahun 2021 kemarin. Lalu kami pindah tanam di bulan Mei, artinya kami pindah tanam ke polybag itu bulan Mei 2021 tahun kemarin berarti. Total bibit yang kami tanam itu 20 kilo jahe merah organik, teman-teman. Lalu periode yang kedua yang berada di sebelah kiri dan berada di belakang pondok yang di sana, itu nanti kami ajak ke belakang, itu juga 20 kilo. Nah, itu kami semai di bulan Agustus, lalu pindah tanam di polybag, ini yang angkatan kedua, itu di bulan Oktober 2022. Nah, hal yang menjadi menarik di sini, kami melakukan 2 kali periode penanaman. Itu tujuan kami ingin mengetahui metode perawatan kami di jahe merah saat semai di musim hujan dan saat semai di musim kemarau. Begitu pula saat perawatan pindah tanam di musim hujan dan pindah tanam di musim kemarau. Nah, dengan hal seperti itu, adanya 2 periode, kita bisa sekaligus dalam 1 tahun kita bisa mendalami lah praktek budidaya jahe merah. Kalau kita hanya 1 periode, berhubung kita iklim di Indonesia ini ada musim kemarau dan hujan, ya kan di tropis ya, sehingga kita memutuskan melakukan budidaya 2 periode seperti itu, teman-teman. Nah, jadi detailnya di saat periode pertama itu kami itu semai itu kan di akhir musim hujan, sementara pindah tanamnya di awal kemarau, pindah tanam ke polybag yang ukuran 50 ini, teman-teman. Sementara untuk periode yang kedua kami semai itu di akhir kemarau. Nah, sementara lalu pindah tanamnya ke polybag itu awal musim hujan. Nah, jadi kami mendapatkan fase vegetatif, fase generatif yang berbeda musim dari 2 periode ini, teman-teman. Itu pelajaran yang sangat berharga buat kami saat ini. Tentu kami melakukan perawatan, pemberian POC itu semuanya serba organik. Dan di playlist kami juga sudah menunjukkan bagaimana pupuk murah POC ini yang kami aplikasikan, kami buat, teman-teman. Evaluasinya dari pengalaman kami, kalau kami rangkum itu seperti ini, teman-teman. Kami itu pada saat periode pertama itu menyemai itu di bedengan buatan, lalu kita pasang potesan-potesan rimpang jahe merah, lalu setelah itu kita pindah tanam ke polybag. Nah,
Di situ pada saat pindah tanam kami mengalami fase stres karena perakaran itu saat pindah tanam ada yang putus dan sebagainya, sehingga sempat ini 2 pekan itu jahe merah itu daunnya menguning atau mengkerut bahkan. Akhirnya pada saat itu kami, karena pindah tanamnya waktu itu di awal musim kemarau, akhirnya kami buat greenhouse sederhana dengan bambu ini, lalu kami pasang paranet 75%. Alhamdulillah setelah 2 pekan kembali hijau tua, segar kembali teman-teman. Nah, dari situ makanya kami melakukan evaluasi pada semai musim periode kedua. Kami menyemai itu menggunakan gelas plastik teman-teman, seperti ini. Nah, artinya dengan gelas plastik seperti ini, yang sudah kami lubangi di bawahnya 3 lubang seperti ini, 3 pekan kita semai, itu kita balik seperti ini sudah langsung lepas teman-teman, sekaligus dengan media tanamnya. Nah, perakaran pun juga tidak mengalami putus, sehingga stres juga akan terhindar. Nah, seperti itu. Ini yang kami lakukan evaluasi dari poin yang pertama. Lalu yang evaluasi yang kedua dari pengalaman kami, itu posisi polybag teman-teman. Awalnya itu kami menata polybag itu 3. Nah, resikonya itu pada saat pagi hari, yang bagian ini mendapatkan sinar matahari pagi, pada siang hari semuanya dapat, pada sore hari ini yang dapat, yang sebelah sini. Nah, jadi yang bagian tengah ini paling minim mendapatkan suplai sinar matahari. Akhirnya kami amati dari 3 baris itu, yang bagian tengah itu paling riskan, yang paling pertama kena penyakit. Akhirnya setelah kena penyakit tengahnya akan menular bagian kanan dan kirinya teman-teman. Oleh karena itu di periode yang kedua kami mengurangi barisan itu hanya cukup 2 seperti ini, sehingga optimal mendapatkan sinar matahari pagi sampai sore teman-teman, seperti itu. Itu yang evaluasi yang kedua. Nah, evaluasi yang ketiga, itu kemarin kami itu di media tanam, di polybag ini susunannya itu kami dari bawah itu, nah misalkan ini teman-teman, ini kami dari bawah itu 10 cm sekam mentah, yang atasnya kotoran kambing fermentasi, lalu yang bagian atasnya itu sekam bakar tanpa tanah. Nah, itu kami aplikasikan di periode pertama dan kedua. Walhasil saat kami melakukan tes bongkar, itu hasilnya kurang bagus menurut kami. Menurut kami loh ini ya, bukan menurut yang lain. Sehingga nantinya kami akan menambahkan tanah. Jadi bagi teman-teman yang melakukan budidaya apapun dalam media karung maupun polybag, itu bekasnya ini jangan dibuang teman-teman. Jadi bekas media tanamnya ini dikumpulkan lagi, nanti silahkan ditambahkan dengan tanah, atau kalau masih ada kotoran hewan yang sudah terfermentasi atau sekam bakar. Tapi kalau bagi kami, ini besok kami setelah kami bongkar, itu kami akan cukup menambahkan tanah saja teman-teman. Kenapa? Karena ya ini hanya kurang tanah, kalau kohinnya masih bagus teman-teman. Jadi besok kami akan menambahkan tanah dengan perbandingan 1:1. Jadi 1 bagian itu yang dari gabungan semua sisa bekas media tanam ini saat kami bongkar, lalu kami tambahkan 1 bagian tanah yang sebaiknya teman-teman ngambilnya di tanah yang seputaran pohon bambu teman-teman. Nah, kebetulan kami di belakang pondok ada pohon bambu, meskipun yang di atas juga ada pohon bambu, tapi lebih mudah mendapatkan dari yang di belakang pondok teman-teman. Jadi 3 evaluasi itu yang benar-benar menjadi pelajaran berharga buat kami. Nah, saya tidak tahu jika kami itu melakukan penanaman hanya 1 periode, artinya hanya ketemu fase vegetatif di 1 musim, fase generatif di 1 musim, tentu juga kurang optimal dalam kami mendapatkan pelajaran. Kalau kita di sini bicara untung dan rugi, tentu rugi teman-teman dalam hal materi, tetapi dari sisi ilmu kami bertambah. Nah, sekarang tinggal kacamata teman-teman, kita semua mau berproses atau tidak. Makanya di awal di video ini kami ingin mengangkat tentang
kita itu wajib berproses, teman-teman. Nah, jika kita sudah ketemu kerugian material seperti ini, lalu kita tidak menanam lagi, ya tentu itu menurut kami itu yang rugi justru. Karena kita punya tambahan ilmu praktek tapi tidak kita praktekkan lagi. Itu rugi sebenarnya menurut kami pribadi. Tapi kami juga terbuka, artinya ya bagi teman-teman jika ingin stop menanam budidaya jahe merah itu silahkan saja. Tapi tolong kita perhatikan ke teman petani-petani senior. Contoh misalkan petani bawang merah ya yang di Brebes itu, berapapun harganya mereka tetap tanam. Karena mereka pasti akan menemukan harga yang tinggi, untung besar, saat harga rendah, rugi ya. Itu sudah resiko. Ya kita sekedar bisanya berusaha berdoa. Nah, jadi pada selanjutnya dari evaluasi ketiga poin itu, untuk budidaya jahe merah selanjutnya itu kami tetap tanam di polybag dengan tambahan media tanah. Meskipun saat ini harga jahe merah itu lagi rendah, tetapi jika kita sekarang hanya berdiam diri, tidak menanam lagi dikarenakan sekarang harga rendah, kenapa kita tidak mencoba menanam lagi? Barangkali di musim mendatang panen itu harga membaik. Dan yang jelas rugi kalau kita stop tanam, ya ilmu kita, ilmu pengalaman yang sudah kita dapatkan dari 2 periode ini akan sia-sia, teman-teman. Nah, jadi semua pasti akan setuju bahwa tidak ada petani yang sukses instan, teman-teman. Semua itu butuh proses dan waktu. Semoga dari pengalaman ini teman-teman bisa mengambil sisi positifnya, dan kami tidak menceritakan kenapa ini gulmanya tinggi, karena memang kami akan membongkar panen jahe merah kami. Dan kebetulan memang di sini sudah jarang turun hujan. Insya Allah juga memudahkan kami dalam membongkar media. Jadi kalau terlalu basah, kita nanti akan bongkarnya juga memperlambat. Tapi kalau relatif kering, kita membalikkan polybag itu lebih mudah untuk kita ambil rimpang, dan perakarannya tinggal kita potong nantinya, lebih mudah, teman-teman. Nah, semoga dari liputan budidaya jahe merah di Pondok Aksara ini bisa teman-teman petik sisi positifnya, teman-teman. Terima kasih. Salam sehat selalu untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.